Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah memasuki bab hereditas. Nah, hereditas itu apa sih? Hereditas adalah pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, kalian harus tahu nih istilah-istilah untuk mempelajari hereditas. Yang pertama ada parental atau disimbolkan dengan huruf P, yaitu orang tua atau induk yang disilangkan. Nah, parental ini ada dua, ada P1 sama P2. Kalau P1 induk pada penyilangan pertama, sedangkan P2 induk pada penyilangan kedua. Lalu yang kedua ada filial atau F. Nah, filial ini adalah hasil keturunan atau anak. Filial juga dibagi menjadi dua, ada F1 sama F2. Kalau F1 yaitu keturunan pertama, kalau F2 keturunan kedua. Lalu ada gen, kita sudah belajar ya bab kemarin. Kalau gen itu yaitu faktor pembawa sifat. Nah, gen ada dua nih, gen dominan sama gen resesif. Kalau gen dominan, sesuai namanya dominan berarti dia kuat. Maka dia disimbolkan dengan huruf besar. Lalu ada gen resesif, dia itu lemah atau bisa dikalahkan. Maka disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, kita lihat tuh ya di gambar. Kalau kuat, huruf besar itu kita contoh dengan U besar, kalau lemah U kecil gitu. Lalu selanjutnya alel. Alel adalah pasangan gen, yaitu menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Jadi contoh tadi kalau gen itu disimbolkan dengan huruf besar atau huruf kecil, tapi cuma satu huruf kan. Nah, karena alel itu pasangan, kalau pasangan kan berarti ada dua. Jadi kita simbolkan huruf U besar sama U besar atau U besar sama U kecil karena pasangan ya. Kalau pasangan kan harus dua. Jadi harus ada dua sifat gitu. Nah, lalu yang kelima ada genotif. Genotif adalah susunan atau keadaan genetik suatu individu. Jadi dia tidak tampak dari luar. Dibedakan atas tiga. Yang pertama homozigot dominan, homozigot resesif, sama heterozigot. Kalau homozigot itu artinya sama. Kalau dominan tadi kuat kan? Jadi huruf atau sifat yang sama dominan gitu. Jadi dilambangkan dengan M besar, U besar, U besar. Lalu ada homozigot resesif. Jadi dia sifat yang sama tapi lemah. Jadi M kecil, U kecil gitu. Lalu ada heterozigot. Kalau heterozigot berarti dua sifat yang berbeda. Jadi ada M besar sama M kecil, ada U besar sama U kecil. Nah, kalau di sini kita lambangkan dengan M dan U, itu hanya contoh saja, nanti bisa kalian ganti dengan huruf-huruf yang lain gitu ya. Lalu yang keenam ada fenotif. Fenotif adalah sifat yang muncul dan bisa diamati atau nampak dari luar. Contohnya nih, M besar sama M besar dilambangkan dengan manis. Sedangkan M kecil sama M kecil dilambangkan dengan masam. Lalu ada M besar sama M kecil. Kenapa dia manis? Karena tadi kan kalau M besar itu dominan ya. Jadi sifatnya yang lebih muncul. Nah, makanya lebih kuat gitu. Makanya kenapa M besar sama M kecil manis? Karena yang M besar itu lebih dominan. Jadi asamnya itu tidak terlihat. Jadi lebih ke manis gitu. Lalu ada hibrid. Hibrid adalah perkawinan dua individu dengan tanda beda. Nah, ada monohibrid sama dihibrid. Kalau monohibrid yaitu satu sifat beda. Jadi kalau mono itu artinya satu, kalau hibrid artinya perkawinan dua individu dengan tanda beda. Jadi perkawinan dua individu dengan satu sifat yang beda. Lalu ada dihibrid, yaitu dua sifat yang beda. Jadi kalau di hibrid itu perkawinan dua individu dengan dua sifat beda gitu. Sekarang kita lihat contoh dari monohibrid dan dihibrid. Kalau dihibrid kan tadi perkawinan dua individu dengan satu sifat yang beda. Nah, contohnya itu ercis bunga ungu dikawinkan dengan bunga putih. Nah, cuma ada satu sifat yang beda kan. Nah, satu sifat yang beda itu berarti berupa warna. Lalu ada dihibrid, yaitu ercis biji bulat warna kuning dikawinkan dengan biji keriput warna hijau. Nah, di sini ada dua sifat yang beda, yaitu dari biji sama dari warna. Gitu paham ya? Sekarang kita masuk ke hukum Mendel 1 atau hukum segresi atau pemisahan gen-gen sealel.
Nah, ada persilangan monohibrid. Tadi kalau persilangan monohibrid yaitu perkawinan dua individu dengan satu sifat yang beda. Contohnya nih, tadi kita ada bunga ercis ungu dikawinkan dengan bunga ercis putih. Nah, kita cari parentalnya. Nah, dilambangkan dengan U besar, lalu yang ercis putih kita lambangkan dengan U kecil. Lalu kita cari G1-nya atau gamet satunya, yaitu karena ini lambangnya sama, U besar dengan U besar, maka kita ambil saja satu lambangnya. Jadi kita tulis di gametnya itu U besar saja. Lalu yang ercis putih karena lambangnya itu sama, U kecil, maka kita ambil satu juga simbolnya, yaitu U kecil aja, hanya satu. Lalu kita cari F1-nya. F1 itu tadi filial. Nah, filialnya itu kita tulis nih, U besar sama U kecil, maka dihasilkan yaitu 100% atau ungu ya. Kan tadi kalau misalnya hurufnya besar itu dominan, maka yang resesifnya itu kalah. Jadi kalau U besar sama U besar itu dominan, U besar sama U kecil juga dominan. Kalau U kecil sama U kecil baru resesif gitu ya, baru itu putih. Kalau ada U besar sama U kecil itu masih masuknya ke ungu karena U besarnya lebih dominan, yaitu ungu gitu. Sekarang kita cari generasi kedua, yaitu dengan cara F1 dikali dengan F1. Jadi F1-nya kita dapatkan yaitu U besar sama U kecil, berarti P2-nya itu U besar U kecil dikali U besar U kecil. Lalu gamet 2-nya kita tulis U besar U kecil, U besar U kecil. Nah, F2-nya itu gimana sih didapatkannya? Yaitu dengan U besar dengan U besar, kita tulis U besar dengan U besar. Lalu U besar dengan U kecil, kita tulis U besar dengan U kecil. Lalu U kecil dengan U besar, tapi tetap kita tulisnya yang di depan tetap U besar dulu karena dia dominan. Kalau dominan itu dia harus di depan, jadi U besar U kecil. Lalu U kecil dengan U kecil gitu. Lalu perbedaan genotif atau rasio genotif yang kita dapatkan. U besar dengan U besar kita dapatkan ada berapa? Hanya ada satu. Lalu U besar U kecil kita dapatkan berapa? 1, 2, berarti mendapatkan 2. Lalu U kecil kita dapatkan hanya 1. Jadi perbedaan genotif atau rasio genotifnya kita dapatkan 1:2:1. Lalu di perbedaan fenotip atau rasio fenotip, yaitu tadi ada dua warna ungu sama putih, kita dapatkan ungu itu ada 3. Dari mana 3? Tadi yang lebih dominannya itu yang besar ya hurufnya, jadi walaupun U besar U kecil itu tetap dominan. Jadi kita dapatkan 1, 2, 3. Jadi ada 3 warna ungu dan warna putihnya hanya 1. Jadi 3:1 seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke persilangan intermediate atau dominan tak sempurna. Nah, kalau yang tadi itu namanya dominan sempurna. Nah, kita masih pakai contoh yang sama, bunga ungu sama bunga putih. Kita cari nih P1-nya. Sama ya, masih kita tulis sama tadi U besar dengan U besar, yang putih U kecil dengan U kecil. G1-nya karena ini dua-duanya sama, U besar, kita tulis satu saja U besar. Lalu yang putih karena dua-duanya sama U kecil, kita tulis satu aja U kecil. F1-nya U besar dengan U kecil diambil dari G1. Nah, perbedaannya sama dominan yang sempurna sama yang tadi pertama, kalau misalnya yang tadi pertama itu kan U besar sama U kecil hasilnya itu warna ungu karena dia lebih dominan ke ungu ya. Jadi homozigotnya itu lebih ke ungu. Kalau huruf besar itu dia lebih ke ungu. Bedanya sama dominan tak sempurna, kalau ketemu U besar sama U kecil dia perpaduan warnanya. Jadi ungu sama putih perpaduannya jadi warna pink gitu. Nah, terus kita cari generasi keduanya. Jadi F1 dikali dengan F1. Jadi U besar dikali U besar dengan U kecil dikali U besar dengan U kecil. Lalu G2-nya kita tulis U besar U kecil, U besar U kecil.
di F2-nya kita cari. U besar kita pasangkan dengan U besar dengan U kecil kita tulis, lalu U kecil dengan U besar, tapi kita tulisnya tetap U besar yang di awal ya, U besar U kecil. Lalu U kecil dengan U kecil. Nah, perbedaan genotifnya yang didapat, U besar dengan U besar dapatnya berapa? Hanya 1. U besar dengan U kecil dapatnya 1, 2. Kita tulis 2. U kecilnya hanya dapat 1. Lalu di sini perbedaan fenotipnya. Tadi ada warna ungu, pink, sama putih. Nah, kalau yang U besar sama U besar itu ungu. Berarti dia cuma ada 1. U besar sama U kecil tadi pink ya. Jadinya ada 2. U kecil jadinya putih. Sama dengan 1 hasilnya. Gitu. Jadi hasilnya 1 banding 2 banding 1, yaitu ungunya 1, pinknya 2, putihnya 1. Nah, ini dominan tak sempurna. Kalau misalnya tadi kan yang dominan sempurna itu kan hasilnya U besar sama U kecil lebih ke ungu. Kalau yang ini perpaduan dari ungu sama putih, itu namanya dominan tak sempurna. Jadi hasilnya pink gitu ya. Lalu fenotip 2-nya biar lebih mudah kita buat dengan papan catur seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. B besar sama B besar kita tulis di sini. Lalu K besar sama K besar. Nah, di sini B besar sama B besar. Lalu K besar sama K kecil. Seperti itu ya. B besar sama B kecil. K besar sama K besar. Lalu B besar sama B kecil. K besar sama K kecil. Lalu B besar sama B besar. K besar sama K kecil. Ingat ya, kalau huruf yang besar harus ditulis lebih dulu. Lalu B besar sama B besar. K kecil sama K kecil. Seperti itu ya seterusnya. Oh iya, untuk di atas sini sama di samping sini didapatkannya dari mana sih? Didapatkannya itu dari G2. Nih kita lihat ya. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Nah, di sini juga sama ya. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil, seperti itu. Nah, sekarang kita hitung bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau ada berapa. Bulat kuning kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Bulat hijau kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Keriput kuning kita hitung ada berapa? 1, 2. Cuma 2 ya. Lalu keriput hijau kita hitung ada 1. Oh maaf, keriput kuning ada 3 nih. 1, 2, 3. Berarti perbandingan fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Harus kalian benar-benar pahamin soal ini karena ini udah masuk ke hitung-hitungan walaupun gampang, tapi kalian harus paham ya. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.